Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Riris Widayanti, mahasiswa dari Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Prodi Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial. Halo teman-temanku semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kabar kalian semua baik dan sehat dan bisa berjumpa lagi dengan saya. Nah, pada video kali ini saya ingin mengajak teman-teman untuk mempelajari tentang ilmu pengetahuan sosial yang bertema permasalahan kehidupan sosial. Nah, langsung saja kita sebelum kita mempelajari tentang pembelajaran terlebih dahulu, kita harus memahami apa tujuan pembelajaran kita. Nah, di sini tujuan pembelajaran kita itu untuk memahami berbagai masalah sosial budaya di masyarakat serta cara mengatasi dengan sikap peduli dan bertanggung jawab. Nah, baik, lanjut. Nah, sebelum kita melanjutkan pada materi, kita harus mengetahui apa isi-isi materi. Yang pertama itu ada permasalahan sosial budaya, dan yang kedua ada sejarah lokal, dan juga yang ketiga ada tokoh-tokoh dalam sejarah lokal. Oke, kita lanjut. Oke, di sini ada permasalahan kehidupan sosial budaya. Keberagaman budaya di Indonesia telah dimulai pada saat yang sangat lama. Kondisi geografis Indonesia dengan keberagaman kondisi fisik turut mewarnai keberagaman tersebut. Masyarakat di berbagai wilayah di Indonesia selanjutnya memiliki tokoh panutan yang setiap tindakannya dijadikan teladan. Tokoh tersebut saat ini setara dengan para influencer atau dalam KBBI dikenal sebagai pengaruh di sosial media. Jadi keberagaman budaya di Indonesia itu sudah ada sejak lama dan dipengaruhi oleh kondisi geografis yang beragam. Wilayah-wilayah yang berbeda memiliki budaya adat, bahasa, dan kebiasaan yang khas. Dalam setiap komunitas ada tokoh-tokoh yang dihormati dan diikuti oleh masyarakat karena mereka dianggap sebagai contoh atau teladan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, oke, lanjut. Oke, permasalahan sosial budaya. Sejak zaman dahulu, banyak sekali permasalahan sosial budaya yang muncul akibat masuknya bangsa asing ke Indonesia. Sekaligus keuntungan berada di posisi silang. Belanda tidak hanya mencari ladang di Indonesia, tetapi mereka itu juga kemudian mengeksploitasi lahan perkebunan di Indonesia untuk ditanami komoditas perdagangan yang saat itu bernilai jual tinggi. Nah, bahwa sejak zaman dahulu kedatangan bangsa asing ke Indonesia seperti Belanda itu telah menyebabkan berbagai permasalahan sosial dan budaya. Nah, kedatangan bangsa asing ini membawa dampak yang signifikan baik dari sisi positif maupun negatif. Salah satu dampaknya itu adalah penyerapan budaya asing yang memengaruhi kehidupan masyarakat lokal dan dalam beberapa kasus menyebabkan perubahan dalam struktur sosial dan budaya masyarakat. Nah, di sini juga ada sejarah lokal. Sejarah lokal itu adalah bagian dari sejarah yang terjadi di wilayah atau daerah tertentu. Tokoh-tokoh utamanya seperti Sultan Nuku, Ratu Kalinyamat, Laksamana Malahayati, dan Syarif Abdurrahman itu merupakan contoh pahlawan dari sejarah lokal yang berjasa besar bagi bangsa Indonesia. Mereka memperjuangkan tanah airnya melawan penjajahan bangsa asing yang saat itu ingin menguasai Nusantara. Perjuangan mereka menjadi bagian penting. Nah, jadi sejarah lokal itu merujuk pada sejarah yang terjadi di tingkat wilayah ataupun daerah tertentu yang meskipun terbatas ruang lingkupnya itu memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk sejarah bangsa
bangsa secara keseluruhan. Nah, tokoh-tokohnya itu seperti Sultan Nuku, Ratu Kalinyamat, Laksamana Malahayati, dan Syarif Abdurrahman. Nah, nanti kita akan jelaskan lebih jelasnya. Nah, seperti yang sudah kita jelaskan tadi tentang tokoh-tokoh dalam sejarah lokal, yaitu yang pertama ada Sultan Nuku, pembawa persatuan multikultur Maluku dan Papua. Nah, jadi Sultan Nuku itu adalah pembawa persatuan multikultur Maluku dan Papua. Sultan Nuku ini berasal dari Tidore, Maluku Utara, dan ia juga dikenal sebagai pemimpin yang berhasil menyatukan berbagai kelompok etnis di wilayah Maluku dan Papua dalam perjuangan melawan kolonialisme Belanda. Nah, yang kedua ada Ratu Kalinyamat. Nah, Ratu Kalinyamat ini adalah seorang pemimpin perempuan dari Jepara pada abad ke-16. Ia juga dikenal keberaniannya memimpin armada laut untuk melawan penjajah Portugis di wilayah Malaka. Nah, dan yang ketiga itu ada Laksamana Malahayati, yaitu yang berasal dari Kesultanan Aceh dan dikenal juga sebagai Laksamana perempuan pertama di dunia. Ia memimpin pasukan laut Aceh melawan penjajah Belanda dan Portugis. Dan yang keempat ada Syarif Abdurrahman. Syarif Abdurrahman ini adalah pendiri Kesultanan Pontianak di Kalimantan Barat. Ia memainkan peran penting dalam menyebarkan agama Islam dan membangun peradaban di wilayah Kalimantan. Oke, selanjutnya. Nah, di sini juga ada permasalahan sosial budaya, perlawanan yang dilakukan tokoh-tokoh nasionalis dalam melawan kolonialisme di Indonesia dapat kita petik pelajarannya hingga saat ini. Sejak zaman dahulu banyak sekali permasalahan sosial budaya yang muncul akibat masuknya bangsa asing ke Indonesia. Sekaligus keuntungan berada di posisi silang. Belanda tidak hanya mencari lada di Indonesia, tetapi mereka juga kemudian mengeksploitasi lahan perkebunan di Indonesia untuk ditanami komoditas perdagangan yang saat itu bernilai jual tinggi. Jadi tokoh-tokoh nasionalis Indonesia itu melawan kolonialisme mengandung banyak pelajaran yang relevan hingga saat ini. Mereka menunjukkan semangat pantang menyerah, keberanian, dan kecintaan terhadap tanah air yang bisa menjadi inspirasi bagi generasi sekarang untuk tetap menjaga kedaulatan bangsa. Oke, selanjutnya dari berbagai permasalahan sosial budaya itu ada 4 macam permasalahan sosial budaya. Yang pertama ada eksploitasi pembangunan berlebihan. Jadi jumlah penduduk saat ini tidak sebanyak jumlah penduduk pada masa kolonialisme atau penjajahan. Banyak tenaga penduduk Indonesia yang dijadikan budak untuk perkebunan milik Belanda. Lahan-lahan perkebunan milik Belanda selanjutnya mulai dibuka pada abad ke-17. Seiring dengan momentum tersebut, berdirilah VOC atau Perserikatan Dagang Hindia Belanda di bumi Nusantara. Sejak saat itulah babak baru eksploitasi lahan perkebunan di Indonesia itu dimulai. Jadi pada masa kolonialisme, terutama sejak abad ke-17 saat VOC berdiri, eksploitasi terhadap sumber daya alam dan manusia Indonesia dimulai secara besar-besaran. Belanda mulai membuka banyak lahan perkebunan di berbagai wilayah Indonesia untuk ditanami komoditas bernilai jual tinggi seperti kopi, tebu, dan rempah-rempah. Untuk mengelola lahan-lahan tersebut, mereka memanfaatkan tenaga penduduk lokal secara paksa. Banyak sekali yang dijadikan budak atau pekerja tanpa upah yang layak. Nah, selanjutnya ada kesenjangan sosial dan kemiskinan. Kesenjangan sosial adalah fenomena yang sudah ada sejak era kolonial hingga hari ini.
Padahal kesenjangan dan kesadaran nasional merupakan salah satu pemicu munculnya proklamasi di Indonesia. Kesenjangan sosial di Indonesia muncul sebagai akibat dari adanya perbedaan tingkat pendapatan individu dan erat kaitannya dengan kemiskinan. Nah, kesenjangan sosial itu adalah perbedaan mencolok dalam tingkat kesejahteraan antar kelompok masyarakat. Fenomena ini sudah ada sejak pada masa kolonial, ketika penjajah hidup dalam kemewahan, sementara rakyat Indonesia hidup dalam kemiskinan dan keterbatasan. Sistem kolonial menciptakan struktur sosial yang timpang. Masyarakat pribumi memiliki akses terhadap pendidikan, ekonomi, dan kekuasaan. Nah, selanjutnya ada kesetaraan gender. Kesetaraan gender di Indonesia telah diinisiasi oleh tokoh-tokoh seperti Ratu Kalinyamat, Keula Mahayati, Cut Nyak Dien, Dewi Sartika, Kartini, dan masih banyak lagi tokoh perjuangan perempuan lainnya. Sejak sebelum Indonesia merdeka, namun hingga saat ini masih dapat ditemui ketidaksetaraan gender di Indonesia. Jadi, kesetaraan gender itu adalah kondisi di mana laki-laki dan perempuan memiliki hak tanggung jawab dan kesempatan yang setara dalam berbagai aspek kehidupan, seperti halnya pendidikan, pekerjaan, politik, dan sosial. Nah, di Indonesia perjuangan untuk kesetaraan gender sudah dimulai jauh sebelum kemerdekaan oleh tokoh-tokoh perempuan. Nah, di sini yang terakhir ada kenakalan remaja. Di Indonesia didirikan memulai melalui perjuangan dan semangat dari para pemuda sosial dan budaya sangatlah luas. Berikut jenis-jenis kenakalan remaja. Yang pertama ada vandalisme. Jadi vandalisme itu seperti halnya merusak fasilitas umum atau mencoret-coret tembok tanpa izin yang bisa merugikan masyarakat. Nah, yang kedua itu ada tawuran antar pelajar. Contoh tawuran antar pelajar itu seperti perkelahian antar kelompok pelajar yang sering disebabkan oleh hal-hal sepele namun bisa berakibatkan fatal. Nah, yang terakhir ada penyalahgunaan narkotika. Ya, penyalahgunaan narkotika ini seperti menggunakan obat-obatan terlarang yang bisa merusak pada masa depan remaja bangsa. Oke. Jadi, kenakalan remaja itu harus ditangani dengan pendekatan pendidikan, pengawasan dari keluarga, serta dukungan lingkungan yang positif. Remaja perlu didorong untuk berperan aktif dalam kegiatan yang membangun seperti organisasi, seni, olahraga, dan kegiatan sosial. Baik. Nah, segitu saja penjelasan saya pada video kali ini. Saya mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.